Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang merawat tubuh dengan baik. Ya, perhatikan. Jadi pada buku kalian itu ada kegiatan namanya mengamati, yaitu mengamati bagaimana cara merawat tubuh dengan baik. Ya, di situ ada teks bacaan, Ustadz bacakan, yaitu rawatlah tubuh dengan teratur, dari rambut hingga kaki, mandi sehari 2 kali, tidak lupa menggosok gigi. Perhatikan gambar di samping ya, di bawah ini. Jadi ketika kita menjaga kebersihan tubuh kita ya, maka tubuh kita akan terjaga dengan baik. Jadi kita harus merawat tubuh kita dengan baik ya. Jadi ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kalian yang ada di gambar. Yang pertama, Siti mandi pakai sabun. Jadi ketika mandi kita harus menggunakan sabun untuk membunuh kuman penyakit yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, mencuci rambut pakai sampo ya. Jadi mengapa kita harus pakai sampo? Karena dengan menggunakan sampo, maka kutu yang ada di rambut kita, kotoran yang ada di rambut kita, maka akan bersih. Yang ketiga, menggosok gigi pakai sikat dan pasta gigi. Menggosok gigi dengan menggunakan sikat dan pasta gigi itu bisa yang pertama membersihkan karang gigi, yang kedua itu juga bisa membuat gigi kita menjadi kuat. Yang keempat, sabun, sampo, dan sikat gigi adalah benda yang untuk merawat tubuh. Mari kita kumpulkan benda lainnya lalu bandingkan berapa banyaknya. Jadi ini ya. Jadi alat-alat ini merupakan alat-alat yang digunakan untuk membersihkan tubuh kita. Sekarang kita lanjutkan ya, yaitu membandingkan banyak benda. Perhatikan gambar berikut ya. Untuk membandingkan banyak benda, di sini ada teks bacaan, Ustadz baca terlebih dahulu. Ada banyak benda untuk merawat tubuh. Ada sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi. Ayo kita bandingkan banyaknya. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada berapa sabun? Di sini kita hitung ya. 1, 2, 3. Yang sebelah satunya 1, 2, 3, 4, 5. Jika kita bandingkan, maka 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun. Jadi 3 sabun lebih sedikit daripada 5 sabun. Yang kedua, kita lihat samponya di sini 1, 2, 3, 4. Yang bagian satunya 1. Maka kalau kita bandingkan 4 sampo lebih banyak dari 1 sampo. Jadi 4 sampo ini lebih banyak daripada 1 sampo. Jadi di sini kita bandingkan lebih banyak, lebih sedikit, dan sama dengan. Sama dengan itu artinya jumlahnya sama ya. Sekarang kita lanjutkan. Nanti untuk latihannya di bukunya bisa dikerjakan ya. Ini di buku paketnya ada latihan, yaitu membandingkan antara angka dan banyak suatu benda. Ya, silakan nanti kalian bisa kerjakan, yaitu dengan menggunakan konsep yang tadi saya jelaskan, yaitu lebih banyak dan lebih sedikit ya. Jadi kita membandingkan 1 dan 5, 4 dan 2, 3 dan 4, 6 dan 8, 5 dan 7, dan seterusnya. Nanti kalian bandingkan mana yang paling banyak dan mana yang lebih sedikit, atau lebih dari atau kurang dari ya. Silakan kalian bisa kerjakan. Jika nanti kesulitan bisa tanyakan ke ustadz-ustadzanya atau ke orang tua kalian. Silakan dikerjakan ya. Jika nanti selesai, nanti bisa diperhatikan. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya, tapi jangan lupa sebelum kalian lanjut ke materi berikutnya, kalian kerjakan ini terlebih dahulu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu pentingnya menyikat gigi. Perhatikan. Nah, di sini ada suatu kegiatan di mana seorang anak itu sedang sakit gigi, Edo namanya. Jadi Edo itu sedang mengalami sakit gigi. Kenapa bisa sakit gigi? Edo sedang bersedih, gigi Edo sakit. Kenapa? Karena Edo suka makan permen, tapi Edo sering lupa menyikat gigi. Teman-teman menghibur Edo, mereka bernyanyi tentang gigi. Jadi kita
Kalau kita tidak rajin sikat gigi, maka gigi kita bisa sakit. Kenapa bisa sakit? Karena kalau gigi kita tidak disikat, kalau kita tidak rajin sikat gigi, maka di sini akan banyak sekali sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan itu, apalagi yang mengandung gula, itu sangat disukai oleh kuman. Nah, kuman ini nanti yang menyebabkan gigi menjadi sakit ya. Jadi sini menyikat gigi berarti merawat tubuh. Menyikat gigi dilakukan 2 kali sehari ya. Sebaiknya setelah sarapan dan sebelum tidur. Sudahkah kamu menyikat gigi? Jadi di sini adalah setelah sarapan dan sebelum tidur. Kenapa? Setelah sarapan, maka ketika kita menyikat gigi, maka sisa-sisa makanan akan terbuang. Yang kedua, sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena sebelum tidur, ketika kita mau tidur, kalau gigi kita masih kotor, maka malam hari gigi kita, kuman-kuman kita akan berkembang biak dan akhirnya akan merusak gigi ya. Kegiatan lain yang bisa untuk membersihkan tubuh kita atau untuk merawat tubuh, yang pertama yaitu sampo. Ya, sampo di sini untuk membersihkan rambut kita dari kotoran ya. Yang kedua, mencuci tangan seperti yang kita praktekkan kemarin, yaitu mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang ketiga, menggosok gigi. Menggosok gigi itu dapat membersihkan gigi kita dari sisa-sisa makanan sehingga kuman yang ada dalam mulut kita tidak bisa berkembang biak ya. Yang keempat yaitu membersihkan kuku. Kuku adalah tempat di mana bisa jadi ada endapan penyakit di situ, ada kotoran di situ, ada kuman di situ. Maka kuku kita sebaiknya kita bersihkan jika sudah panjang. Jadi kita biasakan memotong kuku. Yang kelima yaitu membersihkan kaki. Jika kita keluar bermain ya, sebaiknya kita menggunakan alas kaki. Kenapa? Karena di kaki kita juga ada banyak penyakit dan kadangkala ternyata bisa ada cacing yang bisa masuk ke situ. Makanya kalau kita mau keluar rumah, mau bermain di lapangan, sebaiknya kita menggunakan alas kaki ya. Yang keenam yaitu kita harus istirahat dengan cukup. Jadi kita kalau tidur jangan sampai terlalu malam. Kenapa? Karena tubuh kita juga membutuhkan istirahat ya. Jadi itu adalah 6 hal yang bisa kita lakukan untuk merawat tubuh kita ya. Jangan sampai lupa ya ke-6-6-nya. Selanjutnya yaitu rajin membersihkan tubuh. Perhatikan, tadi Ustaz sudah jelaskan tentang 6 hal yang bisa kita lakukan untuk merawat tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu rajin membersihkan tubuh. Perhatikan di sini. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah atau sebelum kita melakukan kegiatan yang lainnya, kita diharuskan mandi. Ya, mandi minimal 2 kali sehari ya. Udin mandi sebelum ke sekolah. Nah, ini ya, jadi sebelum ke sekolah mandi terlebih dahulu ya. Udin mandi setelah bermain. Nah, setelah bermain kita harus mandi. Kenapa? Ketika kita bermain maka banyak keringat, banyak kuman. Nah, itu kalau kita ingin membersihkannya maka kita harus mandi. Yang ketiga, mandi untuk membersihkan tubuh ya. Jadi mandi fungsinya untuk membersihkan tubuh kita. Selanjutnya, memotong kuku ya. Udin rajin mencuci rambut. Nah, jadi di sini ada namanya ketombe. Nah, ketombe itu adalah kotoran yang bisa terjadi kalau kita tidak sering cuci rambut atau tidak sering sampo, dan itu nanti bisa menyebabkan kulit di kepala kita menjadi rusak ya. Udin memotong kuku secara teratur. Ya, jadi kalau kita memotong kuku, biasanya kalau kuku yang tidak dipotong maka akan ada kotoran di situ, dan kalau kotorannya mengendap bisa menyebabkan penyakit ya. Jadi di sini perhatikan gambar berikut. Nah, ini ketika kita setelah olahraga kan banyak keringat ya. Nah, keringat itu salah satu membersihkannya yaitu dengan cara mandi ya. Demikian pembelajaran kali ini. Ustaz harap kalian semuanya rajin mandi, rajin sholat ya, membersihkan tubuh kita, merawat tubuh kita, menjaga tubuh kita, jangan sampai nanti kita terserang penyakit ya. Demikian pembelajaran hari ini. Ustaz harap semuanya semangat. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jangan lupa muroja'ahnya, dan tetap semangat belajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.